Alat bersuci dan macam-macam air. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk tahara ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air benda padat. Air merupakan alat tahara yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk tahara. Mari kita cermati tabel di bawah ini. Kedua, 1 air suci dan mensucikan. Tabel 1. Klasifikasi air berdasarkan dasar hukumnya. Nomor, nama air, penjelasan air dan dasar hukumnya. 1. Air hujan. Air hujan adalah air yang berasal uap air laut kemudian membentuk awan. Dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Artinya, Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu. Qiyas Al-Anfal 8:11. 2. Air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contoh air pada mata air sungai berantas. 3. Air laut. Air laut adalah air berada di samudera. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah menjawab, artinya, air laut itu suci, dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Hr. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. 4. Air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contoh air pada aliran sungai Solo, Berantas, Citarum, dan masih banyak yang lainnya. Artinya, bagaimana pendapat kalian? Seandainya di depan pintu masuk salah seorang di antara kalian ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu 5 waktu dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Hr. Bukhari, Muslim, dan Ahmad. 5. Air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Artinya, sesungguhnya air sumur bidaha adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hr. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. 6. Air es. Air salju. Air es salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. 7. Air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh, butiran air yang terdaat ada di daunan. Apakah yang kita temukan dalam tabel di atas? Nama-nama air di atas yaitu air mutlak atau air suci dan mensucikan, air tahir mutahhir. Air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, ataupun warnanya belum berubah. Kedua, 2 air suci tetapi tidak mensucikan. Mari kita cermati. Air suci yang tidak mensucikan, air tahir gairu mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak menyucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci, tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Contoh air suci tetapi tidak menyucikan antara lain sebagai berikut. A. Air buah-buahan, air kelapa. B. Air yang dikeluarkan dari pepohonan nira. C. Air suci yang tercampur benda-benda suci lain, air teh, air kopi. Kedua, 3. Air mutanajis. Air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk taharah, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis ini adalah sebagai berikut. A. Air yang sudah berubah warna, bau dan rasanya karena terkena najis. B. Air yang belum berubah warna, bau dan rasanya, tetapi jumlah air sedikit kurang dari 2 kula atau 216 liter. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan dari Abi Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, berkata,
Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu pun kecuali apa yang mengubah atas baunya, rasanya dan warnanya. Hadits riwayat Ibnu Majah, nomor 541. Kedua, 4 air mustamal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Tabel 2. Konversi volume air 2 kula dengan menggunakan berbagai satuan. Ukuran yang digunakan. Menggunakan berbagai satuan ukuran yang digunakan. Kilogram, kilograms. 2 kula sama dengan 81 kati syam, dan 1 kati setara dengan 2,5 kilogram. Dengan demikian, 2 kula kurang lebih berisikan 195,112 kilogram. Liter, 2 kula sama dengan 10 es atau D15 tin yang dapat disetarakan dengan kurang lebih 270 liter air. Hasta, kolam penampuan yang berbentuk persegi 4, maka 2 kula air diukur dari debit kolam yang ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya adalah 1,05 hasta yang sedang. 1 hasta kurang lebih setara 45 cm, sehingga panjang, lebar, dan kedalaman masing-masing berukuran sekitar 56 cm. Kolam penampungan yang melingkar, maka 2 kula sama dengan debit air yang tertampung di kedalaman 2 hasta 90 cm dan diameter lebarnya 1 hasta 45 cm. Kedua, 5 air musyamas yaitu air yang makruh dipakai bersuci, yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana bak penampungan wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak.